Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, balik lagi nih ke segmen Mini Talk sama Setai King Oger. Yang kali ini kita akan ngebahas episode ke-13. Setelah di episode ke-12 kemarin, kita telah diceritakan masa lalu Jeremy. Dan kita diceritakan pelan-pelan tentang Kaguragi. Alasan kenapa Kaguragi ini nurut sama si Luckless. Ya, salah satunya karena adiknya ini yang nggak tahu disandra atau diculik sama si Luckless. So, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Nah, di episode ke-13 dibuka dengan Death Narak yang sedang menghisap energi ketiga Sugoshin yang telah dimakan kepompong kemarin. Tiba-tiba Jeremy datang dan langsung memberikan kristal God Hopper ke Kamejima tanpa alasan. Mencurigakan juga ini si Jeremy ya. Gerojim yang waktu itu hancur ditubruk sama God Bata tiba-tiba muncul lagi nih dan dimulailah opening. Ini kenapa Gerojim tiba-tiba muncul ya? Atau jangan-jangan Gerojim ini diselamatin sama si Jeremy? Nanti bakal dijawab di akhir, pokoknya ikutin sampai akhir ya. Nah, setelah opening, Jeremy mengunjungi Kosopa dan langsung ditanya Gusto mengenai alat perubahannya Jeremy, yaitu Kumono Slayer. Karena Gusto ini nggak pernah membuat benda itu. Nah, Shiokara yang berusaha buat mengusir Jeremy dari bangku Gusto langsung ditembak dengan api palsunya itu. Akhirnya ada yang mewakili kekesalan gua pribadi sama si bacotannya Shiokara. Wah, thank you banget Jeremy, thank you banget. Kita berpindah ke Ishabana. Meskipun Himeno dan Jira sudah memegang kristal Gatsasori, tapi mereka masih belum bisa buat berkomunikasi sama Gatsasori ini. Karena Himeno takut Jira ketahuan di dunia luar, akhirnya dia menyuruh Sebastian untuk mengubah tampilannya yang mirip sama dirinya. Ternyata begini caranya si Sebastian diubah yang aslinya dia itu berumur 20 tahun menjadi terlihat seperti umur ini kayaknya 50 tahunan deh. Oke, sudah terjawab ya. Kita berpindah lagi ke Kosopa yang dulunya adalah pabrik suku cadang sebelum diubah oleh si Ginchan. Nah, Gusto menceritakan tentang Ginchan yang mengajarinya untuk membuat komputer hingga bisa membuat teknologi pengontrol Shugats dengan AI. Dan akhirnya bisa membangun Kosopa yang seperti sekarang. Karena cerita Gusto dan Ginchan, Jeremy akhirnya mempercayakan Phenomic Shooter untuk diteliti oleh Gusto. Tiba-tiba Luckless menelpon Gusto dan menyuruh untuk membawa Jeremy ke Shugodam. Kalau ditolak, maka Gusto akan dianggap sebagai pengkhianat. Gila, Luckless ini seenaknya sendiri sih. Kita lanjut lagi. Nah, Gusto memiliki rencana untuk mengerjai si Luckless dengan membuat bantal besar kayak di negara Tofu yang nantinya akan mengeluarkan gas bau ketika diduduki. Jujur aja, ini jokesnya cringe banget sih. Bahkan kayak overuse gitu loh. Untuk ketawanya tuh dipaksa banget gitu, padahal gak lucu sama sekali. Nah, Shiokara mulai panik karena ini bakal jadi masalah internasional. Akhirnya dia pergi keluar, tapi malah ketemu sama si Gerojim. Bisa-bisanya mereka saling minta maaf. Maaf gitu. Nah, kita berpindah ke Shugodam. Luckless menyuruh Jeremy untuk menceritakan sejarah bumi yang malah ditanya balik oleh Jeremy tentang sejarah sebelum 2000 tahun yang lalu. Nah, terus juga sejarah manusia dan Bagnarak yang memulai perangnya secara tiba-tiba dan raja di kerajaan pertama kali negara ini dibuat. Pengetahuan Jeremy ini memang gak bisa diragukan sih, karena memang dia kan klaimnya udah hidup 2000 tahun gitu kan. Nah, Gusto memutuskan untuk menjalankan rencananya. Nah, untuk rencana Gusto ini kita skip aja ya, karena bener-bener cringe banget. Dan jujur saya kecewa sih sama jokesnya kali ini. Nah, di tengah perbincangan itu, Kroco Bagnarak muncul yang langsung dihadapi Himeno, Kaguragi, dan Rita juga. Tapi di dalam kastil Shugodam masih aja nih menjalankan rencana Gusto. Shiokara tiba-tiba berubah menjadi Gerojim yang langsung dikejar sama Tombo Oger. Nah, kalau ini jokesnya masih oke lah. Kemudian Jeremy yang berubah menjadi Spider Kumonos langsung menyerang Jira dan Gusto karena telah menggunakan Phenomic Shooter seenaknya yang seharusnya dijaga sebaik mungkin karena itu adalah pemberian ibunya Jeremy.
Kemudian Jirah langsung menyerang Jeremy untuk membantu si Gusto. Jeremy menjelaskan kalau jiwa yang diberikan itu adalah tanda perdamaian. Jeremy, manusia, dan Bagnarak berbagi kekuatan dari ketiga Shugoshin. Ini alasan kenapa dia itu memberikan si kristalnya ke Himeno, yaitu God Sasori, terus ke si Kamejima, yaitu God Bata, dan God Kabuto dipegang sama si Jeremy-nya itu. Nah, Jeremy langsung mengeluarkan finishernya, yaitu Dancing King, untuk menyerang Jirah, yang sekaligus langsung menyerang Oger lainnya dengan sangat mudah dan langsung mengambil kristal God Sasori, terus kristalnya God Bata, dan juga Oger Calibur. Selanjutnya, Gerojim langsung berubah menjadi besar untuk menyerang Shugodam. Di sisi lain, Jeremy menjelaskan kalau dia itu tidak suka manusia dan Bagnarak saling bertarung. Bener-bener feel anti-villain banget sih. Dan ya memang manusia dan Bagnarak itu kita belum tahu kenapa mereka ini saling bertarung kan. Makanya tadi dia sempat nanya sama si Luckless kayak gitu. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Jeremy langsung memanggil God Tarantula yang super duper keren banget. Udah gitu turunnya dari matahari pula. Kurang keren apa coba ini? Lebih keren lagi, dia bisa mensummon sekaligus mengendalikan God Cicada dan God Centipede dengan jaringnya. Jadi kayak model boneka Pinocchio gitu loh. Jeremy juga langsung mengambil kristal God Bata dari Kamejima dan langsung masuk ke kokpit God Tarantula untuk menyerang Bagnarak raksasa. Lagi-lagi dia bisa mensummon dan mengendalikan 3 Shugoshin sekaligus. Ini Jeremy alias Spider Kumonos bener-bener OP banget, dari mulai si Spider Kumonosnya dan si God Tarantulanya. Mode God Tarantulanya aja se-OP ini, gimana nanti kalau dia sudah berubah jadi Tarantula naik? Kita tunggu aja nanti ya, karena minggu depan masih si God Tarantulanya. Nah, di sini terjadi plot twist nih. Ternyata Jeremy menyelamatkan Gerojim karena Gerojim merupakan wujud setengah manusia dan setengah Bagnarak juga kayak si Jeremy. Jeremy langsung mengklaim dirinya adalah raja dari segala sisi. Ini maksudnya itu dari sisi manusia dan sisi Bagnarak juga. Makin mencurigakan dan bikin penasaran juga sih ini si Jeremy. Selesailah episode ke-13 kali ini. Nah, karena di episode kali ini si Jeremy menyelamatkan Gerojim dengan alasan itu, tidak menutup kemungkinan kalau Gerojim itu di episode ke berapa sih waktu si Bata yang nubruk itu langsung Gerojimnya selamat. Karena kemungkinan besar Gerojimnya ini diselamatkan oleh si Jeremy ini, karena kan alasannya Gerojim ini setengah manusia setengah Bagnarak juga sama kayak si Jeremy gitu. Kita lanjut ke preview episode 14 minggu depan. Himeno yang kesal ingin mengalahkan Jeremy, tapi kayaknya sih nggak berhasil ya kalau dari cuplikannya ini. Tiba-tiba si Jirah menyebut Tarantino ini nggak jahat. Jangan-jangan sebutan ini karena si Jirah udah mulai berteman sama Tarantino. Gila, si Jirah ini skillnya bisa kayak gitu ya. Dengan mudahnya dia langsung ngobrol dan so akrab dengan si God Tarantula yang baru aja ketemu 1 episode ini gitu kan. Tiba-tiba akrab gitu aja, aneh lah gitu. Ya, kita lihat minggu depan aja lah ya. Rita juga bakal menjelaskan awal mula anime Mofun yang ada kebenaran di balik anime tersebut. Nah, ini ada kebenaran apa? Kita lagi-lagi dibuat penasaran di minggu depan. Terakhir diperlihatkan lagi God Tarantula yang bertarung bersama 3 Shugoshin yang pasti epic banget minggu depan. Tapi sayangnya kita masih belum bisa melihat form God Tarantula dalam mode Tarantula naiknya. Padahal udah banyak ya scan-scan majalah, terus juga bocoran DX-nya dalam mode si Tarantula naiknya itu. Jujur, saya pribadi gak sabar banget ngelihat si Tarantula naik, kayak cara bertarungnya, dan apalagi penggabungannya dengan si King Oger nanti. Kayak King Oger nih, terus ada si Tarantula naik, Cicada, Centipede, terus yang Snail Gatling, terus rolling apa tuh saya juga lupa. Terus ditambah si 3 Shugoshin, 13 mecha cuy. Ini God
kok sih, engine G12 aja kalah. Bahkan ini mau nyaingin si siapa namanya, Bowkenger itu loh, ultimate dari Bowken yang ditambah sama si Siren dan si polisnya itu. 13 mecha. Semoga aja ini menjadi super mekanya ya. Jadi jangan cuman gak Tarantula sama si King Oger-nya aja gitu. Kayak sayang lah kayak gitu. Oke, jadi menurut kalian gimana untuk episode kali ini? Tulis aja di kolom komentar dan juga kasih nilai berapa menurut kalian. Kalau dari saya pribadi untuk episode kali ini kayaknya 7 sih. Karena saya kecewa banget sama jokesnya si Gusto yang maksa banget dan saya kecewa. Ya sekali lagi saya kecewa. Ya udah gitu aja. Ya udah guys, jadi sekian dulu untuk pembahasan Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-13 minggu ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga untuk Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-14 minggu depan. So, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!